Ragam bangunan bersejarah di kawasan Bengkulu menyimpan cerita panjang masa pendudukan Inggris di Bengkulu. Cerita tentang pesona rempah, komoditas utama perdagangan dunia kala itu, juga kisah perjuangan masyarakat Bengkulu. Pada 24 Juni 1685, Inggris menjejakkan kaki di Bengkulu untuk pertama kali. 3 utusan Inggris yaitu Ralph Ord, Benjamin Bloom, dan Joshua Charlton tiba di Bengkulu untuk menjalin hubungan dagang dengan penguasa dan saudagar Bengkulu masa itu. British East India Company sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada Benkolen dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi kota Bengkulu. 16 Agustus 1685, ditandatanganilah perjanjian yang mengatur hubungan perdagangan antara Charles Boswell Esq dengan Pangeran Inggalu, Raja dari Selebar. Pada masa lampau, di wilayah Bengkulu berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis, seperti Kerajaan Sungai Serut, Selebar, Pat Petulai, Balai Buntar, Sungai Lemau, Sekiris, Gedung Agung, dan Kerajaan Marauriang. Perjanjian dengan Kerajaan Selebar pada tanggal 12 Juli 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan fasilitas perdagangan. Pada pertengahan 1685, Inggris membangun benteng York di antara laut dan Sungai Serut, Bengkulu. Dalam perkembangannya, hubungan dagang yang terjalin antara Inggris dan kerajaan-kerajaan di Bengkulu nampaknya bermaksud lain. Inggris perlahan berupaya mengambil alih wilayah Bengkulu setahap demi setahap. Pada 16 Agustus 1695, perjanjian Inggris Bengkulu pun ditandatangani. Isinya adalah monopoli lada, izin membangun loji, dan mengadili penduduk yang berbuat salah. Inggris terus memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Muko-Muko. Sebelumnya, di tahun 1692, Inggris mendirikan pos di Triamang, Lais, Ketahun, Ipuh, Bantal, dan Seblak pada tahun 1700. Selanjutnya pada tahun 1701, Kompeni Inggris memperluas daerah ke arah Selum, Mana, Kaur, dan Krui. Tepat pada tahun 1718, Inggris pun membangun benteng Marlborough. Dalam upaya menguasai sumber daya alam Bengkulu, Inggris merasa rakyat Bengkulu merupakan ancaman. Masyarakat Bengkulu tak tinggal diam. Beragam perlawanan pun terjadi. Pemberontakan besar meletus pada tahun 1719. Saat itu, Inggris kewalahan dan sangat khawatir hingga akhirnya meninggalkan Bengkulu. Namun pada tahun 1724, Inggris kembali lagi ke Bengkulu. Mereka bermanis muka dan datang dengan perjanjian yang lebih lunak. Perjanjian itu pun ditandatangani pada 17 April 1724. Namun janji tinggal janji. Penjajahan yang dilakukan Inggris membuat rakyat Bengkulu murka. Perlawanan rakyat Bengkulu kemudian berhasil menghabisi Kapten Hamilton pada 15 Desember 1793. Kapten Hamilton adalah pimpinan Angkatan Laut Inggris di Bengkulu. Untuk mengenang kematian Kapten Hamilton ini, pemerintah kolonial Inggris pada masa itu membangunkan sebuah monumen berbentuk semacam tugu di pesisir pantai panjang kota Bengkulu. Monumen yang menjadi situs sejarah di titik tengah persimpangan jalan menuju berbagai situs dan kawasan objek wisata di kota Bengkulu.